Maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar 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 yang liriknya bayar polisi yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial yang pernah saya upload ke platform Spotify. Dan sebenarnya lagu itu saya ciptakan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan. Video permintaan maaf Ben Sukatani pada Kapolri memantik sorotan publik. Mereka menarik lagi ciptaannya Bayar, Bayar, Bayar yang liriknya mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Ada apa di balik penarikan lagu band asal Purbalingga tersebut? Benarkah ada dugaan intimidasi? Terkait dugaan intimidasi pada Ben Sukatani, Divisi Propam Polri tengah memeriksa 6 polisi dari Polda Jateng terkait lagu Ben Sukatani. Lewat akun media sosial @divpropam, polisi menyatakan Sabtu malam telah memeriksa 2 lagi personel Ditresiber Polda Jateng. Total, 6 anggota polisi yang diperiksa Divisi Propam dalam kasus Ben Sukatani. Sebelumnya, Polda Jawa Tengah membenarkan anggota dari Ditsaber Polda Jateng meminta klarifikasi Ben Sukatani soal lagu bayar polisi. Kita kemarin memang sempat klarifikasi terhadap grup Ben Sukatani tersebut, dan hasil klarifikasi kepada grup Ben tersebut, kita menghargai kegiatan untuk berekspresi dan berpendapat melalui seni. Dan kemudian melalui seni tersebut atau pendapat atau kritikan tersebut, Polri tidak anti kritik. Polri menghargai kritik tersebut sebagai masukan untuk perbaikan. Dan kemudian kedua, bahwa kritikan tersebut sebagai bukti bahwa mereka cinta terhadap Polri. Muatan kritik dalam seni muncul sebagai bentuk keresahan publik atas beragam isu di masyarakat. Publik memaknainya sebagai kebebasan berekspresi. Karopemnas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyodo Wisnu Andiko menegaskan, Polri tidak anti kritik. Brigjen Trunoyodo menambahkan, kritik kepada Polri merupakan bentuk kepedulian masyarakat. Ya, Bapak Kapolri sudah selalu menyampaikan bahwasannya Polri itu menuju organisasi atau institusi yang sangat modern. Modern di sini adalah salah satu syaratnya adalah tidak anti kritik. Artinya saat ini juga sudah dijelaskan oleh Polda Jawa Tengah dan semuanya ini sudah sampai pada penjelasan oleh Polda Jawa Tengah, dan kemudian ini juga bagian daripada tadi penjelasan bahwasannya Polri pada prinsipnya tidak anti kritik. Pegiat Demokrasi dan HAM Usman Hamid menyebut, lirik lagu Ben Sukatani yang mengkritik Polri masih dalam batas kewajaran dan tidak mengarah pada penghasutan maupun kekerasan. Kami juga melihat karya seni yang ditarik dari peredaran di ruang publik adalah karya seni yang masih dalam batas kewajaran. Memang mengandung kritik sosial, tetapi kritik sosial itu tidak mengajukan atau mengandung hasutan melakukan kekerasan, apalagi kebencian rasial. Kritik sosial mereka dalam lagu tersebut adalah kritik yang berkembang di dalam masyarakat. Dukungan agar lagu Bayar, Bayar, Bayar kembali tayang di platform digital dan bisa dimainkan datang dari sejumlah musisi dan warganet. Lewat Instagram story-nya, grup Ben Sukatani mengucapkan terima kasih atas dukungan dan solidaritas yang diberikan berbagai pihak. Band asal Purbalingga ini pun memastikan akan tetap berkarya. Tim Liputan, Kompas TV. Kita kupas polemik kritikan lagu Bayar Bayar, Bayar, Ben Sukatani terhadap institusi Polri. Bersama Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim dan juga kami masih akan menunggu Ketua Perhimpunan Hukum dan HAM Indonesia PBHI, Julius Ibrani. Selamat malam Pak Yusuf, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, salam sehat Sinti. Salam sehat Pak Yusuf, terima kasih. Pak Yusuf, ini tanggapan dari Kompolnas terkait kritikan lagu Ben Sukatani ini seperti apa? Dan juga perkembangan terkininya seperti apa yang sudah dihimpun oleh Kompolnas? Betul 6 anggota Polri saat ini menjalani pemeriksaan? Sejauh ini apa yang sudah beredar dijelaskan oleh pihak Humas Polda Jateng itu juga yang kita peroleh. Ada penjelasan bahwa ada anggota di cyber, ya mungkin sedang patroli cyber karena juga viral lagu ini di media sosial, sehingga sebagaimana yang dijelaskan Humas dan itu juga kita sudah peroleh informasinya seperti itu, ada permintaan klarifikasi.
Hanya kemudian ini tiba-tiba kan ini dikesankan oleh publik mempertanyakan apa iya memang benar permohonan maaf yang disampaikan oleh Sukatani yang kemudian men-takedown-kan lagunya itu sebagaimana yang dikhawatirkan oleh elemen masyarakat penegak hak asasi manusia, tidak ada intimidasi. Nah, oleh karena itu, dalam perkembangan saat ini kita memantau dan kita dukung apa yang dilakukan oleh Propam Polda Jateng, melakukan pemeriksaan yang sejauh ini informasinya ada 6 personil. Tentu ini sangat bagus untuk memastikan apakah yang dilakukan oleh anggota Ditcyber ketika meminta klarifikasi itu ada hal-hal yang tidak profesional, tidak proporsional, dan tidak prosedural. Nah, apakah ada marah-marah, paling tidak kan seperti itu. Nah, itu yang penting, sehingga dipersepsikan bisa mengandung intimidasi. Saya kira ini yang akan terus kami pantau sebagai pengawas terhadap proses Propam. Itu Mbak Cynthia. Ya, Pak Yusuf, ini kan Polda Jawa Tengah juga mengakui telah memeriksa personel Ben Sukatani. Dan tak lama kemudian diunggah permintaan maaf. Ini kalau dilihat dari urutannya, ini seperti ini. Artinya betulkah ada dugaan intimidasi? Ya, sejauh ini permintaan maaf itu kan sementara kita memahaminya dari pihak Sukatani sendiri. Tentu kami juga mendapatkan informasi sementara pada saat dimintakan klarifikasi itu ada pertanyaan-pertanyaan yang diduga pertanyaan itu kan pertama memastikan apakah lagu yang viral ini benar dari Sukatani. Yang kedua diduga dari pihak anggota Ditcyber itu ingin melihat langsung yang menyanyikannya. Nah, kemudian diduga juga mempertanyakan maksud lagunya ini seperti apa. Kita tangkap kan juga sudah dijelaskan dari pihak Sukatani di publik juga bahwa yang dimaksud lagu ini kan mengkritik oknum kepolisian yang melakukan pelanggaran. Nah, itu juga kan sudah dijelaskan oleh pihak Humas. Sejauh ini kalau kita lekatkan pada proses Propam yang ada saat ini sesuai dengan komitmen Kapolri sendiri bahwa sesungguhnya kita memang memahami lagu Sukatani ini adalah kritik dan Polri sendiri sejauh ini tidak anti kritik. Oke, ditahan sampai di situ Pak Yusuf. Tapi saat ini masyarakat luas, warganet juga menyebutkan bahwa dengan adanya kisru ini dianggap sudah melakukan pembungkaman, sudah melakukan pemberedelan terhadap hak masyarakat untuk mengkritik melalui karya seni. Apakah dari Kompolnas sendiri akan melakukan investigasi untuk memastikan sudah berjalan secara transparan terhadap pemeriksaan personel Polri-nya? Sejauh ini kami Kompolnas sebagai pengawas fungsional kepolisian melakukan proses mendapatkan klarifikasi, meminta klarifikasi bagaimana sebenarnya kronologi peristiwanya, sehingga kemudian ada permintaan klarifikasi itu dan proses permintaan klarifikasi itu sendiri seperti apa agar itu menjelaskan. Tapi kami yakin bahwa penjelasan dari pihak Polda Jateng bagaimana seutuhnya proses klarifikasi yang dilakukan oleh anggota Ditcyber itu menjadi materi substansi dalam proses pemeriksaan Propam. Oleh karena itu tentu kita harus mempercayakan kewenangan Propam untuk memeriksanya. Kalau memang ada hal-hal yang tidak proporsional, pasti akan kita lihat nanti dijelaskan oleh pihak Propam. Tentu kita sangat berharap bahwa kebebasan berekspresi itu dijamin konstitusi dan sejauh ini Polri tidak anti kritik. Oleh karena itu jangan sampai dikesankan permintaan klarifikasi barangkali niatnya bagus, tapi bisa dipersepsikan semacam melakukan tekanan atau diduga pembungkaman. Itu yang kita tidak inginkan tentunya. Karena itu Kompolnas kami mendorong agar kebebasan berekspresi benar-benar itu menjadi komitmen kita bersama termasuk Polri.
Oke, kita masih akan membahasnya usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam dan kita masih membahas terkait kritikan lagu band Sukatani dengan judul Bayar Bayar Bayar. Kalau tadi kita sudah berbincang sejenak dengan Pak Yusuf Warsim dari Kompolnas, saat ini juga sudah bergabung bersama Sapa Indonesia Malam Mas Hairil Halim, Media Manager Amnesty International Indonesia. Selamat malam Mas Hairil. Selamat malam Mbak Siti ya. Mas Hairil, kalau Anda melihat dari apa bisa dibilang ya kisru terkait band Sukatani ini yang sempat meminta maaf, bagaimana Anda melihatnya? Apakah dugaan intimidasi memang terjadi di sini atau seperti apa? Jadi memang sejak awal begitu permintaan maaf tersebut muncul di publik, kami udah menduga itu tidak mungkin tanpa ada intimidasi atau tekanan sehingga mereka membuat video permintaan maaf dan mencabut karya seni tersebut, lagu tersebut dari peredaran. Jadi memang update terakhir kalau kita membaca media, Polda Jawa Tengah memang melakukan pertemuan dengan kru Sukatani dan di mana mereka mengatakan bahwa mereka cuma ingin mengobrol langsung. Tapi kalau kita melihat bahwa inisiatif yang dilakukan polisi untuk menemui band Sukatani tersebut merupakan bentuk intimidasi. Karena sudah jelas bahwa karya tersebut memang mengkritik polisi. Kalau memang seumpama ada masalah di situ, seharusnya polisi membuat statement bahwa mereka bisa menerima kritikan dari lagu tersebut, bukan malah mendatangi. Bayangkan Mbak, ketika seseorang didatangi oleh aparat dan berseragam, jadi itu bisa dikatakan sebagai bentuk intimidasi. Oke, jadi Anda mau mengatakan bahwa ketika anggota Polri sudah ingin berkomunikasi atau menemui dengan band Sukatani ini, itu sudah bagian dari intimidasi? Ya bisa dilihat, bisa dikatakan seperti itu Mbak. Oke, apakah ini bagian juga dari pemberedelan atau pembukaman kritik? Ini salah satu upaya di mana adanya intervensi aparat dalam ruang seni yang harusnya bebas dari intervensi negara maupun aparat. Jadi seniman itu harusnya bebas mengekspresikan kritikan lewat lagu atau lewat karya tulis ataupun lewat lukisan dan harusnya tidak ada intervensi di dalam ruang tersebut. Itu harusnya berada di zona netral di mana seseorang bisa menyuarakan apa yang dialaminya lewat karya seni tanpa ada campur tangan negara di sana. Mas Hairil, tapi ini dari Propam sempat juga menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh anggota Polda Jawa Tengah ini merupakan hal yang sudah sesuai. Bagaimana Anda melihat ini? Ya mungkin dalam protap yang mereka punyai mendatangi seseorang ataupun pihak-pihak yang pihak-pihak yang membuat statement di publik ataupun membuat karya di publik itu sudah sesuai prosedur. Tapi kalau dari perspektif hak asasi manusia kita melihat itu ruang seni adalah ruang bebas intervensi. Jadi tindakan yang mendatangi band itu seharusnya bisa dilihat sebagai suatu bentuk intimidasi, apalagi ketika seseorang yang belum pernah bertemu aparat tiba-tiba didatangi oleh aparat berseragam. Jadi harusnya tidak terjadi pertemuan tersebut dan kalau memang seumpama ada sesuatu dari lagu tersebut atau karya tersebut, mungkin Polri bisa mengundang ke Mabes Polri ataupun di mana untuk mendengarkan lagu tersebut secara bersama-sama. Oke, Pak Yusuf, ini saat ini kan anggota dari Polda Jawa Tengah sudah diperiksa. Anda membacanya, ketika tidak ada kecaman publik akan tetap dilakukan prosedur seperti ini atau tidak? Ya tentu ketika soal kebebasan berekspresi itu tidak mungkin tidak ada komplain lah. Paling serendah-rendahnya ketika ada semacam mengalami satu hambatan, bukan gangguan.
Jika kebebasan berekspresi itu ada mengalami sedikit hambatan, itu dipastikan menimbulkan komplain. Nah, apalagi ini kan dilatar belakangi, kita juga perlu memahami, tinggal nanti hasil pemeriksaan Propam itu apa yang dilakukan oleh anggota Ditsaber itu dalam prinsip-prinsip profesionalisme, proporsionalitas, dan prosedural tidak. Pertama kan kita duga ingin memastikan karena itu viral. Nah, apakah ini benar lagunya? Nah, yang kedua kita menduga juga ingin bertanya lagu ini. Memang ya dalam hal itu saja sudah menimbulkan sensitivitas publik yang itu dipahami oleh teman-teman seperti Mas Hairil Halim dan teman penggiat HAM itu diduga ada intimidasi. Ketika kemarin itu, kalau itu pun diundang, itu semakin sentimen publik semakin tinggi. Artinya sementara yang kita apresiasi pada saat ini yang disampaikan oleh Kapolri bahwa Sukatani akan disarankan bisa menjadi duta terkait dengan kritik lah gitu, karena memang sebenarnya Polri tidak anti kritik. Hanya yang sementara yang harus kita kawal, Mbak Cynthia, ya ini proses Propam ini agar prosedurnya akan seperti apa sih Pak Yusuf nanti? Prosedur pemeriksaannya seperti biasa. Apabila nanti memang ada dugaan pelanggaran kode etik, ya sementara kita kalau memang itu ada dugaan katakanlah menjalankan tugas tapi tidak proporsional, itu sudah mengarah ke sana. Tapi tentu kita tunggu bagaimana nanti hasilnya agar teman-teman Mas Hairil Halim dan rekan-rekan elemen penggiat HAM juga bisa mendapatkan klarifikasi. Tapi Pak Yusuf, ini kan tadi Mas Hairil menyebut dengan mencoba menemui Ben Sukatani ini juga sudah bagian dari intimidasi, karena akan sulit ketika masyarakat ditemui oleh aparat, pasti sudah ada rasa takut, rasa kekhawatiran. Bagaimana Kompolnas melihat ini? Ya itu kita pahami, tapi tentu pemahaman itu agar tidak lekat subjektivitasnya perlu diobjektifikasi. Objektifikasi inilah proses Propam yang sudah berjalan ini kita kawal, dan kami pastikan Kompolnas sebagai pengawas akan bekerja memantau itu agar ada objektifikasi. Apabila memang ada fakta-fakta yang dipersepsikan sedikit saja itu dikesankan intimidasi, kami pastikan dari pihak Propam akan profesional untuk menuntaskan itu. Mas Hairil, dengan peristiwa yang terjadi saat ini, begitu banyak kecaman dari publik ketika merasa bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan mengkritik ini dihambat. Apakah Anda melihatnya ada dinamika relasi kuasa baik itu antara seni di masyarakat dan juga aparat kepolisian? Jadi sebenarnya kalau kita melihat animo publik akhir-akhir ini, memang animo publik untuk mengkritik jalannya pemerintahan maupun aparat itu sedang tinggi-tingginya, dan seni adalah salah satu channel yang digunakan masyarakat untuk mengekspresikan itu. Makanya saya bilang tadi bahwa seharusnya aparat itu ketika melihat ada kritik di ruang-ruang seni, mereka seharusnya itu tidak masuk ke dalam sana. Oke, mereka bisa melakukan pemantauan dalam artian ada kritik dari Ben Sukatani yang ditujukan terhadap Polri. Itu yang harus diterima sebagai bentuk kritik, tidak dengan cara mendatangi yang bisa diartikan sebagai dugaan bentuk intimidasi terhadap seorang seniman. Oke, Mas Hairil, ini kan saat ini Ben Sukatani juga dipersilahkan untuk kembali membawakan lagu Bayar dan boleh dibawakan. Bahkan saat ini diminta untuk menjadi duta. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini bentuk permintaan maaf dari Polri atau seperti apa? Seharusnya memang tugas Polri itu memastikan bahwa setiap warga negara, setiap seniman yang ingin mengekspresikan suaranya lewat karya seni, itu malah harus dilindungi oleh negara maupun aparat.
Polri sebagai lembaga penegak hukum harus yang paling utama melakukan perlindungan terhadap warga negara ketika ingin berekspresi di ruang publik, salah satunya di ruang seni. Nah, dengan terjadinya penarikan sekarang ini harusnya ada statement dari Polri sebagai institusi yang memastikan bahwa lagu yang sudah ditarik kembali, lagu yang sudah ditarik itu sebaiknya ditarik kembali dan bebas dibawakan lagi oleh Sukatani, dan kami tidak anti kritik dan kami bersedia menerima apapun masukan dari seniman ataupun warga negara, warga biasa itu lewat cara-cara, salah satunya lewat cara seni. Dan Polri harus memastikan bahwa kami berada di garda terdepan untuk melindungi warga negara yang ingin mengekspresikan opininya lewat karya seni. Kamilah yang menjadi di garda terdepan melindungi siapapun warga negara yang ingin menggunakan ruang seni sebagai platform kritik. Baik, Pak Yusuf, terakhir singkat saja, apakah perlu ada revisi ataupun penegasan terhadap kode etik Polri terkait dengan bagaimana menyeimbangkan antara tindakan represif dan juga menyesuaikan ataupun menangani terhadap kritik yang disampaikan oleh masyarakat? Ya, sebenarnya sejauh ini masih dalam norma yang baik-baik saja kode etik itu, hanya ini menuntut sejauh mana memahami tentang konsep HAM. Memang sejauh ini yang kami pahami, Polri itu memiliki komitmen karena juga ada perkap tentang implementasi prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan tugasnya. Hanya yang dipahami oleh Polri, konsep HAM itu juga selain daripada hak, ada kewajiban. Ketika ada hak kebebasan berekspresi, tentu ada hak orang lain juga. Gitu. Apakah ini yang dipahamkan secara tekstual dan bagaimana kontekstualitasnya itu barangkali yang perlu kita diskusikan kembali. Kontekstualitas dalam menjalankan, mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM termasuk bagaimana menjamin kebebasan berekspresi di ruang-ruang publik yang dialami oleh Sukatani, yaitu kebebasan mengekspresikan seni. Baik, terima kasih Pak Yusuf Warsim, Komisioner dari Kompolnas, dan juga terima kasih Mas Hairil Halim, Media Manager dari Amnesty International Indonesia, sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.